Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak berjalan sebagaimana mestinya? Rezeki seret, hubungan dengan orang lain retak, bahkan sahabat atau keluarga perlahan menjauh tanpa alasan yang jelas. Lalu, kamu bertanya-tanya, salahku di mana? Kenapa semua orang seperti meninggalkanku? Seringkali kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan nasib. Padahal, ada hal yang jauh lebih dekat yang sebenarnya menjadi akar masalah, kebiasaan buruk kita sendiri. Kebiasaan itu seperti benih. Apa yang kita ulang setiap hari, sekecil apapun, akan tumbuh menjadi pohon besar yang mewarnai hidup kita. Jika yang kita tanam adalah kebiasaan baik, maka ia tumbuh menjadi keberkahan. Tapi jika yang kita pupuk adalah kebiasaan buruk, maka tanpa sadar ia menjadi racun yang menghancurkan. Masalahnya, racun ini bekerja pelan-pelan, tidak langsung terasa hari ini, tapi perlahan memakan hubungan, kepercayaan, dan masa depan kita. Sama seperti karat yang menggerogoti besi, kebiasaan buruk mengikis perlahan sampai akhirnya yang tersisa hanyalah kehancuran. Dan yang lebih berbahaya, kebiasaan buruk itu tidak hanya menghancurkan dirimu, tapi juga membuat orang lain perlahan mundur, menjaga jarak, bahkan meninggalkanmu. Karena siapa yang mau dekat dengan seseorang yang selalu menebar energi negatif? Bayangkan, kamu berada di sebuah ruangan. Ada seseorang yang setiap hari mengeluh tanpa henti, tidak pernah menepati janji, selalu ingin benar, suka menunda, dan gemar membicarakan orang lain. Apakah kamu betah berlama-lama bersamanya? Tentu tidak. Nah, tanpa kamu sadari, bisa jadi kamu sedang menjadi orang itu bagi lingkunganmu. Hidup ini pada akhirnya bukan hanya soal apa yang kita lakukan untuk diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita hadir bagi orang lain. Keberadaanmu bisa menjadi cahaya yang menghangatkan, atau bisa juga menjadi asap yang mencekik. Dan pilihan itu ada pada kebiasaan yang kamu rawat setiap hari. Karena itulah di kesempatan kali ini, kita akan membongkar 7 kebiasaan buruk yang jika terus kamu pelihara, akan menghancurkan dirimu pelan-pelan dan membuat orang-orang menjauh darimu. Ini bukan sekadar teori, ini adalah cermin. Cermin agar kita berani melihat diri sendiri, bukan mencari kesalahan di luar. Ingat, jika ada satu hal yang bisa mengubah hidupmu, itu bukan nasib, bukan keberuntungan, tapi keberanian untuk mengubah kebiasaan. Maka, mari kita mulai perjalanan ini. Kita kupas satu persatu kebiasaan buruk yang selama ini mungkin tanpa sadar kamu pelihara. Dan siapa tahu, hari ini menjadi titik balikmu untuk melepaskan racun dan mulai menanam benih baru yang membawa cahaya dalam hidupmu. Kebiasaan buruk pertama yang tanpa sadar menghancurkan hidupmu adalah suka mengeluh. Pernahkah kamu sadar betapa mudahnya kita mengeluh? Mengeluh tentang pekerjaan yang melelahkan, mengeluh tentang rezeki yang tidak cukup, mengeluh tentang pasangan yang tidak memahami, bahkan mengeluh tentang hidup yang seakan tidak adil. Padahal, setiap kali mulutmu mengeluh, sebenarnya kamu sedang menanam racun kecil ke dalam dirimu sendiri. Mengeluh membuat hatimu semakin sempit, membuat pikiranmu semakin gelap, dan membuat energimu terkuras untuk hal yang sama sekali tidak mengubah keadaan. Orang yang suka mengeluh sering terjebak dalam satu pola, selalu melihat masalah, tapi jarang mencari solusi. Ia seperti berdiri di depan hujan deras sambil berteriak, "Kenapa hujan turun padaku?" Tapi ia tidak pernah berusaha mencari payung, tidak pernah berlari mencari tempat berteduh. Mengeluh tidak akan menghentikan hujan. Begitu pula dengan hidup, mengeluh tidak akan menghentikan ujian. Lebih buruk lagi, keluhanmu tidak hanya merusak dirimu,
tapi juga merusak suasana orang di sekitarmu. Coba bayangkan, jika setiap hari kamu bertemu seseorang yang hanya bisa mengeluh, apakah kamu betah? Apakah kamu ingin terus mendengarnya? Tidak, secara perlahan, kamu akan menjaga jarak, mencari udara segar, dan meninggalkan orang itu. Nah, begitulah yang terjadi jika kamu sendiri yang terus mengeluh. Orang lain pun mulai menjauh darimu. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Berhenti mengeluh bukan berarti pura-pura tidak ada masalah. Hidup memang penuh tantangan, dan rasa lelah itu manusiawi. Tapi alih-alih mengeluh, ubahlah energi itu menjadi tindakan. Jika rezeki terasa sempit, jangan hanya berkata hidupku susah. Tapi tanyakan pada diri, apa langkah kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk memperbaiki keadaan? Jika pekerjaan terasa berat, jangan hanya berkata bosku tidak adil. Tapi cobalah belajar, mencari jalan baru, atau bahkan berani mengambil keputusan besar. Jika hubungan terasa hambar, jangan hanya mengeluh pasangan tidak peka. Tapi tanyakan apa yang bisa aku beri, bukan hanya apa yang aku minta. Kunci dari hidup bukanlah seberapa banyak kita mengeluh, tapi seberapa cepat kita bangkit bertindak. Orang-orang besar bukanlah mereka yang hidupnya tanpa masalah. Mereka juga punya beban, bahkan lebih besar dari kita. Tapi bedanya, mereka tidak berlama-lama dalam keluhan. Mereka bergerak, mencari cara, dan terus melangkah. Ingat, dunia tidak berubah karena keluhanmu. Dunia hanya berubah karena tindakanmu. Jadi mulai hari ini, coba perhatikan dirimu. Setiap kali mulutmu ingin mengeluh, berhentilah sejenak. Ganti kalimat keluhanmu dengan kalimat pertanyaan, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Dan percayalah, ketika kamu berhenti mengeluh dan mulai bertindak, hidupmu akan pelan-pelan berubah, dan orang-orang justru akan semakin mendekat. Karena mereka merasakan energi positif yang terpancar darimu. Kebiasaan buruk kedua yang perlahan menghancurkan hidupmu adalah tidak menepati janji. Janji itu sederhana, hanya sekadar ucapan. Tapi di baliknya ada sesuatu yang jauh lebih besar, kepercayaan. Ketika kamu berkata iya, orang lain menaruh harapan padamu. Ketika kamu berkata tenang, aku akan melakukannya, orang lain menyerahkan sebagian beban pada pundakmu. Dan ketika kamu berkata aku pasti datang, orang lain meluangkan waktunya untuk menunggumu. Tapi, apa jadinya jika janji itu tidak ditepati? Apa jadinya jika kata-katamu hanya sekadar angin yang lewat tanpa arti? Maka pelan-pelan, sesuatu yang tak ternilai akan terkikis, kepercayaan. Tidak menepati janji bukan hanya membuat orang kecewa, tapi juga membuat mereka merasa dikhianati. Mungkin bagimu itu hal kecil telat datang 15 menit, lupa membayar utang kecil, atau mengabaikan janji sederhana. Tapi bagi orang lain, itu bisa menjadi bukti bahwa kamu tidak bisa diandalkan. Dan ingat, sekali kepercayaan retak, sulit untuk kembali seperti semula. Sama seperti kaca yang pecah, meski bisa direkatkan, retaknya akan selalu terlihat. Lebih buruk lagi, kebiasaan tidak menepati janji juga merusak dirimu sendiri. Setiap kali kamu mengingkari kata-kata, kamu sebenarnya sedang menanam keyakinan buruk dalam hatimu bahwa kata-katamu tidak penting, bahwa komitmen bisa ditunda, bahwa janji hanyalah permainan. Jika ini terus berulang, maka yang rusak bukan hanya hubungan dengan orang lain, tapi juga integritas dirimu sendiri. Orang yang tidak menepati janji akan kehilangan dua hal besar, harga diri dan kepercayaan orang lain. Tanpa harga diri, kamu tidak bisa berdiri tegak di hadapan dirimu sendiri.
Tanpa kepercayaan orang lain, kamu tidak akan pernah dipercaya untuk hal-hal besar. Sekarang coba bayangkan, jika kamu punya teman yang berulang kali ingkar janji, apakah kamu masih mau mengandalkannya? Apakah kamu masih percaya padanya untuk urusan penting? Tentu tidak. Dan itulah yang juga orang lain rasakan kepadamu jika kamu sering tidak menepati janji. Mereka perlahan menjauh karena mereka lelah berharap pada janji kosong. Maka mulai sekarang, hati-hatilah dengan setiap kata yang keluar dari mulutmu. Jangan mudah berkata iya jika kamu tahu sulit menepatinya. Lebih baik berkata jujur, "Maaf, aku belum bisa," daripada mengumbar janji manis yang berujung luka. Dan jika memang kamu berjanji, maka tunaikanlah. Sekecil apapun itu, karena janji kecil yang ditepati akan menumbuhkan rasa percaya yang besar. Sebaliknya, janji besar yang diingkari akan menghancurkan kepercayaan hanya dalam sekejap. Ingat, keberhasilan besar dalam hidup seringkali datang bukan dari kecerdasan luar biasa, bukan dari keberuntungan, tapi dari konsistensi menepati janji. Orang-orang yang dipercaya adalah mereka yang bisa dipegang kata-katanya. Jadi, tanyakan pada dirimu hari ini, berapa banyak janji yang sudah kau ucapkan? Berapa banyak yang benar-benar kau tepati? Dan berapa banyak yang masih menggantung, menunggu untuk kau tunaikan? Mungkin inilah saatnya untuk menepati kembali janji-janji kecil yang dulu kau abaikan. Karena setiap janji yang ditepati bukan hanya membahagiakan orang lain, tapi juga memulihkan harga dirimu. Itulah kebiasaan buruk kedua, tidak menepati janji. Kebiasaan yang tampak kecil, tapi mampu menghancurkan segalanya. Dan jika kamu ingin hidupmu berubah, belajarlah menjadikan kata-katamu sebagai sesuatu yang suci. Sekali diucapkan, harus ditepati. Kebiasaan buruk ketiga yang tanpa sadar menghancurkan hidupmu adalah selalu merasa benar. Mungkin kamu pernah bertemu seseorang yang tidak pernah mau salah. Apapun yang dibicarakan, ujungnya ia harus menang. Jika kamu memberi pendapat, ia langsung memotong. Jika kamu memberi saran, ia membantah. Bahkan ketika bukti sudah jelas di depan mata, ia tetap mencari-cari alasan agar terlihat benar. Pertanyaannya, apakah kamu betah bersama orang seperti itu? Tentu tidak. Sebab bersama orang yang selalu merasa benar, rasanya tidak ada ruang untuk bernapas. Tidak ada ruang untuk berdialog. Yang ada hanya satu arah dan itu melelahkan. Sekarang, coba bercermin, jangan-jangan tanpa sadar, kamu pernah menjadi orang itu. Orang yang selalu ingin menang dalam percakapan. Orang yang tidak bisa menerima masukan. Orang yang merasa, aku sudah tahu semuanya, tidak perlu diajari. Inilah jebakan besar dari ego, merasa diri paling benar dan menutup telinga dari suara orang lain. Padahal, kebenaran sejati sering kali lahir dari kerendahan hati untuk mendengar. Orang yang bijak bukanlah orang yang selalu benar, melainkan orang yang mau belajar, mau mengakui kesalahan, dan mau memperbaiki diri. Selalu merasa benar akan membuatmu kehilangan banyak hal. Kehilangan hubungan yang sehat, karena orang lain tidak tahan untuk terus berdebat denganmu. Kehilangan kesempatan belajar, karena kamu menutup diri dari pengetahuan baru. Kehilangan rasa hormat, karena orang lain melihatmu bukan sebagai sosok bijak, tapi sosok keras kepala. Bahkan, orang yang selalu merasa benar sebenarnya sedang menunjukkan kelemahannya. Mengapa? Karena hanya orang yang rapuh yang takut mengakui kesalahan.
Orang yang kuat justru berani berkata, "Aku salah." Terima kasih sudah mengingatkan. Bayangkan jika dalam hidupmu kamu mulai berani membuka diri. Saat ada yang memberi saran, kamu mendengarkan dengan tulus, bukan untuk membantah, tapi untuk memahami. Saat ada yang menunjukkan kesalahanmu, kamu menerimanya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Maka yang terjadi adalah kebalikannya. Orang-orang justru semakin dekat padamu. Mereka merasa dihargai, didengarkan, dan diterima. Ingatlah, tujuan dari sebuah percakapan bukanlah mencari siapa yang menang, tapi mencari kebenaran dan pemahaman. Dan kebenaran tidak selalu ada di pihakmu. Kebiasaan buruk keempat yang bisa menghancurkan hidupmu adalah menunda-nunda. Mungkin kamu pernah berkata pada dirimu sendiri, "Nanti saja aku kerjakan, besok aku mulai, atau minggu depan aku serius berubah." Kedengarannya sepele, hanya menunda satu hal kecil. Tapi sebenarnya, setiap kali kamu menunda, kamu sedang mencuri kesempatan dari dirimu sendiri. Menunda itu ibarat hutang yang tidak pernah dibayar. Semakin lama kamu biarkan, semakin menumpuk, semakin berat, dan akhirnya menjeratmu sendiri. Bayangkan, ada sebuah biji kecil yang bisa tumbuh menjadi pohon besar. Tapi karena kamu malas menanam hari ini, kamu berkata, "Besok saja." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan akhirnya biji itu membusuk, hilang tanpa pernah tumbuh. Begitulah peluang dalam hidupmu. Jika kamu terus menunda, peluang itu hilang dan tidak pernah kembali. Lebih dari itu, menunda juga merampas harga dirimu. Setiap kali kamu berkata akan melakukan sesuatu tapi tidak kunjung dilakukan, kamu sebenarnya sedang mengkhianati dirimu sendiri. Kamu melatih otakmu untuk percaya bahwa kata-katamu tidak penting. Dan lama-kelamaan, kamu kehilangan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Apa akibatnya? Hidupmu berjalan di tempat. Sementara orang lain melangkah maju, kamu tertinggal jauh, bukan karena kamu bodoh. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu terus menunda. Dan jangan lupa, kebiasaan menunda juga membuat orang lain kehilangan kepercayaan. Bayangkan jika kamu sering menunda pekerjaan, menunda janji, menunda tanggung jawab, orang akan melihatmu sebagai sosok yang tidak bisa diandalkan. Mereka akan menjauh, bukan karena mereka benci, tapi karena mereka tidak mau terjebak dalam ritme hidupmu yang selalu lambat. Pertanyaannya, kenapa kita sering menunda? Kadang alasannya sederhana, takut gagal, merasa belum siap, atau menunggu momen yang sempurna. Padahal kebenarannya, momen sempurna itu tidak pernah datang. Yang ada hanyalah momen sekarang. Hidup ini bergerak cepat. Waktu tidak akan menunggu sampai kamu siap. Jika kamu terus menunda, maka kamu akan kehilangan bukan hanya peluang, tapi juga masa depan yang seharusnya bisa kamu raih. Ingat, keberhasilan besar bukan datang dari langkah besar sekaligus, tapi dari langkah kecil yang dilakukan hari ini, bukan besok. Jadi, mulai sekarang, ubahlah pola pikirmu. Jika ada hal yang bisa dilakukan dalam 5 menit, lakukan segera. Jika ada janji pada dirimu sendiri, penuhi tanpa menunggu besok. Karena besok adalah janji yang rapuh, sedangkan sekarang adalah kekuatan nyata. Hentikan kalimat "nanti saja". Gantikan dengan kalimat "sekarang juga". Dan kamu akan melihat perubahan besar dalam hidupmu, perlahan tapi pasti. Itulah kebiasaan buruk keempat. Selalu menunda-nunda. Kebiasaan yang terlihat sepele, tapi bisa membuatmu kehilangan peluang, kehilangan harga diri.
dan kehilangan kepercayaan orang lain. Ingatlah, waktu adalah pedang. Jika tidak kamu manfaatkan, maka ia akan memotongmu. Kebiasaan buruk kelima yang bisa menghancurkan hidupmu adalah bicara buruk tentang orang lain. Kebiasaan ini sangat halus, sangat sering kita lakukan, bahkan kadang tanpa sadar. Ia bisa muncul dalam bentuk gosip ringan, komentar pedas, awalnya terasa menyenangkan. Ada rasa lega ketika kita membicarakan kekurangan orang lain. Ada sensasi seolah diri kita lebih baik, lebih benar, lebih suci. Tapi, sesungguhnya, setiap kali kita bicara buruk tentang orang lain, saat itu juga kita sedang menelanjangi hati kita sendiri. Karena orang yang gemar membicarakan keburukan orang lain sebenarnya sedang memperlihatkan kelemahannya, hatinya kosong, pikirannya sempit, dan dirinya tidak punya sesuatu yang lebih bernilai untuk dibicarakan. Dan jangan salah, orang yang mendengar ucapanmu pun tidak sebodoh itu. Mereka tahu kalau hari ini kamu bicara buruk tentang si A, maka suatu saat kamu juga bisa bicara buruk tentang mereka di belakang. Apa akibatnya? Orang akan menjaga jarak darimu. Mereka mungkin tersenyum di depanmu, tapi di hati mereka tidak ada lagi rasa percaya. Lebih jauh lagi, kebiasaan membicarakan orang lain membuat jiwamu kotor. Kata-kata buruk yang keluar dari mulutmu kembali masuk ke dalam hatimu, menumpuk menjadi racun. Semakin sering kamu melakukannya, semakin pekat hatimu hingga cahaya sulit menembusnya. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak waktumu yang terbuang hanya untuk membicarakan orang lain? Padahal, setiap kalimat yang keluar dari mulutmu adalah energi. Dan energi itu seharusnya bisa kamu gunakan untuk membangun dirimu sendiri. Untuk menyusun rencana, untuk memperbaiki hidupmu. Tapi karena sibuk mengomentari orang lain, energimu habis sia-sia. Ada sebuah ungkapan bijak. Orang kecil membicarakan orang lain. Orang biasa membicarakan peristiwa. Orang besar membicarakan ide. Pertanyaannya, kamu ingin berada di level yang mana? Jika kamu ingin dihargai, berhentilah menjadi corong keburukan. Jika kamu ingin dipercaya, berhentilah mengotori mulutmu dengan gosip. Karena semakin kamu menjaga lisanmu, semakin banyak orang yang merasa aman di sekitarmu. Dan jangan lupa, lisan itu doa. Apa yang kamu ucapkan tentang orang lain, suatu saat bisa kembali padamu. Jika yang kau tebarkan adalah kata buruk, maka yang kembali padamu adalah keburukan. Tapi jika yang kau tebarkan adalah kebaikan, maka kebaikanlah yang akan datang. Mulailah dari hal kecil. Jika lidahmu gatal ingin membicarakan orang lain, tahanlah. Gantikan dengan kalimat doa, semoga dia diberi kebaikan, semoga dia berubah, semoga aku pun terjaga. Dengan begitu hatimu akan semakin bersih, dan orang-orang pun akan merasa nyaman berada di dekatmu. Itulah kebiasaan buruk kelima, bicara buruk tentang orang lain. Kebiasaan yang bisa membuatmu kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diri, bahkan kehilangan teman. Tapi kabar baiknya, jika kamu bisa menahan lisanmu, kamu justru akan menjadi pribadi yang dicari karena orang merasa aman bersamamu. Kebiasaan buruk keenam yang sering kali merusak hidupmu adalah tidak menghargai waktu. Waktu adalah satu-satunya harta yang paling adil di dunia ini. Semua orang, siapapun dia kaya atau miskin, tua atau muda, berpendidikan atau tidak, diberi bagian yang sama 24 jam dalam sehari. Tidak lebih, tidak kurang. Bedanya, ada orang yang menggunakan waktunya untuk membangun, ada juga yang menyia-nyiakannya hingga habis tanpa bekas.
Ketika kamu tidak menghargai waktu, hidupmu akan berjalan tanpa arah. Bangun siang, malas bergerak, membuang jam-jam berharga hanya untuk hal yang tidak penting. Kamu mungkin merasa, ini hanya sebentar. Tapi tahukah kamu, hidupmu sebenarnya dibangun dari sebentar-sebentar itu. 1 jam terbuang hari ini, 1 jam lagi besok, dan tanpa sadar, setahun pun hilang tanpa pencapaian. Tidak menghargai waktu juga tercermin dari bagaimana kamu memperlakukan waktu orang lain. Datang terlambat, menunda janji, atau membuat orang lain menunggu dengan alasan yang sepele. Mungkin kamu berpikir itu hal kecil, tapi bagi orang lain, itu bentuk ketidakpedulian. Karena pada dasarnya, ketika kamu membuat orang lain menunggu, kamu sedang merampas sesuatu yang tak bisa dikembalikan, waktu hidup mereka. Apa akibatnya? Orang akan menilaimu sebagai sosok yang tidak disiplin, tidak profesional, bahkan tidak layak dipercaya. Dan lambat laun, mereka akan menjaga jarak. Karena siapa yang mau bekerja sama dengan orang yang tidak bisa menghargai waktu? Lebih parah lagi, tidak menghargai waktu adalah tanda bahwa kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Setiap jam yang kamu buang sia-sia sebenarnya adalah kesempatan emas yang hilang untuk membangun masa depanmu. Ingatlah, uang yang hilang bisa dicari kembali, tapi waktu yang hilang tidak pernah kembali. Lihatlah orang-orang sukses. Apa yang membedakan mereka dari kebanyakan orang bukan hanya kecerdasan atau modal, tapi bagaimana mereka menghargai waktu. Mereka tahu setiap menit itu berharga, dan mereka menggunakannya dengan penuh kesadaran. Mulai sekarang, cobalah bercermin. Berapa jam dalam sehari yang kamu habiskan untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat? Berapa jam yang habis hanya untuk scroll tanpa tujuan, ngobrol kosong, atau menunda-nunda? Dan berapa kali kamu membuat orang lain menunggu karena kamu tidak disiplin waktu? Jika jawabannya membuatmu gelisah, itu artinya waktumu selama ini banyak terbuang. Tapi kabar baiknya, selama kamu masih bernapas, kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Hargailah waktumu dengan cara sederhana, bangun lebih awal, buat prioritas, dan berhenti menunda. Hargailah waktu orang lain dengan datang tepat waktu, menepati janji, dan tidak meremehkan komitmen. Karena orang yang menghargai waktu akan selalu dihargai, sementara orang yang meremehkan waktu pada akhirnya akan ditinggalkan. Kebiasaan buruk ketujuh yaitu enggan berubah. Ada sebuah kalimat bijak, orang yang menolak berubah sama saja dengan menolak hidup itu sendiri. Mengapa begitu? Karena hidup adalah perubahan. Setiap detik, setiap hembusan napas, setiap langkah selalu membawa kita ke titik yang berbeda. Namun, banyak orang memilih untuk menolak perubahan. Mereka merasa sudah cukup tahu, sudah cukup bisa, sudah cukup benar. Masalahnya, dunia tidak berhenti, dunia terus berputar. Orang lain terus bergerak, ilmu bertambah, cara hidup berubah, bahkan nilai-nilai sosial pun berkembang. Lalu, jika kita tetap keras kepala, enggan membuka diri, apa yang akan terjadi? Kita tertinggal. Bukan hanya tertinggal secara materi, tapi juga secara hubungan, kepercayaan, bahkan kasih sayang. Enggan berubah seringkali muncul karena dua hal, rasa takut dan rasa nyaman. Takut karena perubahan berarti keluar dari zona yang sudah biasa. Takut gagal, takut dipandang rendah, takut tidak mampu. Sedangkan rasa nyaman membuat kita terjebak. Kita merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya pelan-pelan kita sedang ditinggalkan. Bayangkan, ada seorang teman yang sejak dulu selalu sama. Cara berpikirnya, kebiasaannya, bahkan sifat buruknya tidak pernah berubah.
Awalnya mungkin masih bisa dimaklumi, tapi semakin lama, semakin terasa melelahkan. Dan akhirnya, orang-orang di sekitarnya memilih menjauh. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa berkembang bersama orang yang tidak mau berubah. Orang yang enggan berubah biasanya juga sulit menerima nasihat. Mereka punya 1000 alasan untuk membenarkan dirinya, tapi tidak punya satu alasan pun untuk memperbaiki diri. Padahal, dunia ini bukan tentang siapa yang paling keras kepala, tapi siapa yang paling mau belajar. Perhatikan, hampir semua orang sukses memiliki satu kesamaan. Mereka terbuka pada perubahan. Mereka mau mendengar, mau mencoba, dan mau memperbaiki diri. Sementara orang yang terpuruk biasanya tetap dengan kalimat yang sama, "Memang dari dulu saya begini." Atau "Ya sudahlah, ini sudah takdir." Enggan berubah adalah cara halus untuk menyerah pada hidup. Dan semakin lama kita menolak berubah, semakin jauh orang-orang menjauh dari kita. Teman, pasangan, bahkan peluang semuanya akan mencari jiwa-jiwa yang mau berkembang. Mungkin engkau merasa dunia ini tidak adil, tapi sejujurnya dunia hanya menyingkirkan mereka yang tidak mau belajar. Sama seperti pohon yang kering dan tak mau tumbuh lagi, ia akan ditebang, digantikan oleh pohon muda yang baru. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah engkau mau tetap keras kepala atau mau membuka diri untuk berubah? Ingatlah, perubahan tidak selalu besar. Kadang cukup satu langkah kecil saja, tapi jika dilakukan dengan tulus, itu bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Dan jangan takut salah. Orang yang berani berubah tidak berarti tidak pernah salah. Justru, mereka belajar dari kesalahan, lalu melangkah lagi. Itulah yang membuat mereka dihargai, disayangi, dan diikuti.